Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa penata anestesi Universitas Bakti Kencana. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat monitoring. Sebelum saya dan rekan-rekan saya menjelaskan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Nesya Ayunamira dengan NIM 201FI 03082. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya penata anestesi Siti Nur Arijasari, nomor induk mahasiswa 201FI 03078. Perkenalkan, saya Niken Oktavia dengan NIM 201FI 03076. Perkenalkan, nama saya Febriani Wilandari. Nama saya Rizky Darajat, NIM 201FI 03084. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelengkapan serta fungsi alat monitoring. Ada dua jenis alat monitoring. Yang pertama yaitu monitor non-invasif, kemudian yang kedua ada monitor invasif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai monitor non-invasif. Yang pertama ada tensimeter. Tensimeter ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada tensimeter air raksa, kemudian ada tensimeter anaerob, dan yang terakhir ada tensimeter digital. Fungsi tensimeter ini yaitu untuk mengukur tekanan darah pasien. Kemudian yang kedua ada stetoskop. Fungsi dari stetoskop ini yaitu untuk mendengarkan suara di dalam tubuh pasien. Salah satunya untuk mendengar suara detak jantung serta mendengarkan suara-suara lain dari dalam tubuh, misalnya bunyi pernapasan atau bunyi usus. Yang ketiga ada termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengontrol suhu tubuh pasien. Dan yang keempat ada monitor pasien atau bisa dibilang bedside monitor. Yang sering digunakan ada dua jenis. Yang pertama ada bedside monitor, yang kedua ada monitor yang bersatu dengan mesin anestesi. Fungsinya NIBP atau tekanan darah, kemudian mengukur saturasi atau SpO2, kemudian mengukur EKG 3-5 elektrode. Nah, fungsi EKG ini yaitu mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai monitor invasif. Pada monitor invasif ini yang pertama ada Central Venous Pressure atau disebut CVV. Fungsinya untuk memantau tekanan vena sentral. Kemudian yang kedua ada arteri lain sewangan kateter. Nah, fungsi dari arteri lain sewangan kateter ini yang pertama yaitu mengetahui fungsi jantung, yang kedua ada keseimbangan cairan, dan yang terakhir yaitu perkusi jaringan sistem kardiovaskuler. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya apa saja alat monitoring seperti tensimeter, stetoskop, EKG, dan juga fungsinya. Di selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan alat monitoring. Yang pertama, hubungkan kabel dengan arus listrik. Yang kedua, tekan tombol on di sebelah kiri monitoring. Yang ketiga, pasang kabel EKCT untuk pasien dan pasang elektroda. Yang keempat, elektroda dipasang di antara interkosta 1 dan 2 dada kiri. Kabel EKG-nya berwarna hitam. Dada kanan dipasang di antara interkosta 1 dan 2 sebelah kanan. Kabel EKG-nya berwarna putih. Dan untuk elektroda ketiga dipasang di sebelah kiri bawah tulang iga. Terakhir, kabel EKG-nya berwarna merah. Untuk yang kelima, pasang manset untuk mengukur tekanan darah secara otomatis. Yang keenam, pasang saturasi oksigen di jari tangan. Bagian kabel harus di atas jari. Yang ketujuh, kabel suhu dipasang di daerah brachial dan diberi plester juga. Yang kedelapan, untuk tekanan darah bisa dipilih waktunya dengan cara menekan rotasi atau koder di sebelah ujung.
Lihat interval dan atur waktunya, apakah 15 menit, 30 menit, dan seterusnya. Jika semua telah terpasang, maka secara otomatis hasil dan gambarnya akan tampil di monitor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya penggunaan alat monitoring. Penggunaan alat monitoring sangat diperlukan ketika dilakukannya tindakan anestesi. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan apakah fungsi dari tubuh pasien berada pada taraf normal untuk mengurangi efek samping yang nantinya akan terjadi. Penggunaan alat monitoring juga akan memberikan efek samping pada pasien, seperti rasa terbakar, bercak-bercak merah, atau iritasi pada kulit akibat penempelan elektroda, atau terjadinya hematoma akibat kerusakan pembuluh darah. Nah, pada anestesi regional bisa menggunakan dua teknik, yaitu teknik spinal dan teknik epidural. Nah, pada teknik spinal maupun teknik epidural, perlengkapan alat monitornya yaitu sama, yaitu alat untuk mengukur tekanan darah, termometer untuk mengukur suhu tubuh pasien, pulse oximetri untuk menentukan saturasi oksigen pada pasien, serta EKG. Nah, yang membedakan yaitu pada peralatan resusitasi. Pada peralatan resusitasi, penggunaan jarumnya pada teknik anestesi spinal bisa menggunakan dua jarum, yaitu jarum ujung tajam atau dengan menggunakan jarum ujung pensil. Nah, pada teknik epidural bisa juga menggunakan dua jarum, jarum ujung tajam atau jarum dengan ujung khusus atau disebut dengan tauhi. Persiapan alat anestesi regional: jarum spinal, Henskun, betadine, alkohol, dan peralatan monitor. Yang terakhir, peralatan resusitasi. Lalu ada persiapan umumnya, menggunakan peralatan lengkap monitoring pasien, termasuk EKG, tekanan darah, dan pulse oximetri, dengan tujuan memberikan peringatan awal dari gangguan kardiovaskular dan intervensi farmakologis yang terjadi. Lalu persiapan jarumnya, pada jarum spinal dengan ujung tajam atau ujung bambu runcing atau jarum spinal dengan ujung pensil. Lalu yang kedua, pada jarum epidural dengan jarum ujung tajam dan jarum dengan ujung khusus. Cara penggunaan alat anestesi spinal. Yang pertama, yaitu cairan infus diberikan lewat pembuluh darah pasien. Dan yang kedua, yaitu posisi pasien duduk atau posisi tidur lateral decubitus. Yang ketiga, loading cairan dengan kristaloid 15-20 cc atau kilo sebelum tindakan spinal. Selanjutnya yang keempat, yaitu siapkan alat resusitasi, vasokonstriktor, dan monitoring seperti tekanan darah, pulse oximetri, dan EKG. Selanjutnya yaitu dokter atau perawat akan membersihkan area punggung tempat jarum spinal disuntikan dengan cairan antiseptik. Selanjutnya, lokasi penyuntikan antara L2 sampai L5, O2 kanul 2 sampai 3 liter per menit. Selanjutnya, dokter atau perawat kemudian menyuntikkan obat anestesi ke dalam cairan yang mengelilingi saraf tulang belakang. Antara lain obatnya yaitu lidokain, bupikain, ropipakain 2-3 cc hiperbarik. Selanjutnya yang terakhir yaitu efek obat akan langsung terasa sesaat setelah obat disuntikan.